kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya David Ferentu Tasra. Nama saya Asakaria Rosikatista. Nama saya Desi Sarlito Jodi Kaletek. Nama saya Yuliarsi Kransina Bawonsele. Nama saya Cindy Sulfiana Henu. Nama saya Febronia Lydia Paramita Kudesu. Nama saya Edi Sektanai. Oke, sekarang kami akan membahas materi tentang laporan keuangan dan laporan arus kas. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Jadi baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang penggunaan neraca. Seperti yang kita ketahui, neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang disiapkan oleh para akuntan yang menunjukkan status keuangan entitas bisnis pada waktu tertentu. Neraca kadang-kadang juga disebut sebagai laporan posisi keuangan yang melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Neraca memiliki bagian-bagian yang seimbang. Sisi kiri memuat aktiva yang mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan sisi kanan memuat kewajiban dan ekuitas pemilik yang mencerminkan klaim terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kegunaan neraca terbagi atas 3. Yang pertama, likuiditas. Menunjukkan jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aktiva terrealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau sampai kewajiban dibayar. Kreditor sangat berkepentingan dengan rasio likuiditas jangka pendek karena rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan akan memiliki sumber daya untuk melunasi kewajiban lancarnya dan yang akan segera jatuh tempo. Demikian juga pemegang saham menggunakan likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan dividen tunai atau pembelian kembali saham. Secara umum, semakin tinggi likuiditas, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. Yang kedua, solvensi. Mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki hutang jangka panjang yang tinggi relatif terhadap aktiva, maka perusahaan ini memiliki solvabilitas yang lebih rendah dibanding perusahaan sejenis dengan hutang jangka panjang yang rendah. Solvabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan relatif lebih beresiko karena aktiva akan diperlukan untuk membayar kewajiban tetap ini. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas entitas, yaitu kemampuan perusahaan mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas, sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga. Sebuah perusahaan yang memiliki banyak hutang menjadi tidak fleksibel secara keuangan, mungkin memiliki sumber kas yang terbatas atau tidak sama sekali untuk membiayai ekspansi atau melunasi hutang yang telah jatuh tempo. Sementara sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat fleksibilitas keuangan yang tinggi akan lebih mampu melalui periode yang buruk, memulihkan diri dari krisis, dan memanfaatkan peluang investasi yang tak terduga dan menguntungkan. Secara umum, semakin tinggi fleksibilitas keuangan, semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. Oke, jadi baik, saya akan menjelaskan tentang keterbatasan neraca. Dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah ringkasan saldo keuangan suatu kepemilikan seorang atau kementerian bisnis, koperasi, atau organisasi bisnis lainnya. Ada 3 batasan utama pada neraca, termaksud fakta bahwa neraca dicatat berdasarkan biaya historis, penggunaan pemikiran, dan penghilangan hal-hal berharga seperti intelijen. Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi penyusutan terkini. Penyusutan mempengaruhi nilai tercatat suatu aset di neraca. Ada 4 metode penyusutan. Metode penyusutan yang berbeda mempengaruhi nilai tercatat suatu aset di neraca. Beberapa aset lancar dinilai berdasarkan estimasi, sehingga neraca tidak mampu mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Aset tidak berwujud seperti goodwill ditampilkan di neraca dalam angka imajiner, yang mungkin tidak ada hubungan dengan nilai pasar. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menawarkan beberapa panduan.
mengenai bagaimana aset tak terwujud harus dicatat dalam laporan keuangan. Secara umum, aset tak terwujud hukum yang dikembangkan secara internal tidak diakui, dan aset tak terwujud hukum yang dibeli pada pihak ketiga diakui. Oleh karena itu, terdapat keputusan atau niat baik dari ekuisis dapat dibukukan karena berasal dari penilaian pasar atau pembelian. Namun, pengeluaran internal serupa tidak dapat dibukukan meskipun akan diakui oleh investor yang membandingkan nilai pasar suatu perusahaan dengan nilai bukunya. Yang terakhir, neraca tidak dapat mencerminkan aset-aset yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk moneter, seperti keterampilan, kecerdasan, kejujuran, dan loyalitas pekerjaan. Sekian dan terima kasih. 4 bagian klasifikasi neraca. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar adalah kas atau sumber lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dan dipakai habis selama setahun. Namun jika digunakan dalam aktivitas normal, dapat melampaui 1 tahun. Secara umum, aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa benda atau produk berharga lainnya yang didapatkan dari transaksi atau aktivitas masa lalu. Aset lancar merupakan aset yang memiliki jangka waktu relatif singkat atau kurang dari 1 tahun. Ada beberapa jenis aset lancar yang perlu diketahui perusahaan, yaitu yang pertama kas, aset yang terdapat di perusahaan atau disimpan di bank. Aset tersebut dapat dipindah atau diambil sewaktu-waktu meskipun tidak terlihat secara fisik, ini bisa disebut sebagai aset lancar. Yang kedua, piutang pendapatan, jenis pendapatan yang berupa hak tetapi belum dibayarkan. Yang ketiga, piutang dagang, tagihan perusahaan yang diajukan kepada pihak lain secara penjualan barang atau jasa via kredit. Yang keempat, piutang wesel, surat perintah kepada individu atau lembaga yang harus dibayarkannya pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kelima, surat berharga, obligasi perusahaan atau kepemilikan saham yang memiliki sifat sementara dan dapat dijual kembali. Jadi ketika perusahaan membutuhkan uang tunai, maka surat berharga dapat dijual sewaktu-waktu. Yang keenam, persediaan barang dagang, produk yang dapat dibeli untuk kemudian dijual kembali. Yang ketujuh, beban dibayar di muka, pembayaran beban yang dibayar di muka tetapi belum menjadi kewajiban pada periode selanjutnya. Yang kedelapan atau yang terakhir, inventaris, produk-produk yang dimiliki perusahaan yang kemudian perusahaan tersebut menjualnya kembali. Pengertian aset tetap. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi neraca bagian 3 dan 4. Bagian yang ketiga yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar termasuk utang dagang yang harus dibayar dalam waktu dekat. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dengan aktiva lancar serta jatuh tempo dalam jangka pendek. Biasanya setahun tempo penyelesaiannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar harus diperkirakan jumlahnya dan dilaporkan dalam neraca, seperti contohnya hutang garansi. Kewajiban lancar meliputi hutang wasel, hutang dagang, pendapatan diterima di muka, dan biaya yang masih harus dibayar seperti utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Perusahaan harus selalu memperhatikan besarnya kewajiban lancar dalam hubungannya dengan jumlah aktiva lancar. Yang keempat, ekuitas. Ekuitas meliputi modal saham, laba ditahan, laba atau rugi tahun.
Ekuitas adalah komponen yang cukup penting dalam analisis keuangan. Jadi ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan. Jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan yang jelas, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Jadi ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Jadi jenis ekuitas yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini dimaksud dengan jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Yang kedua, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi tambahan dan pengungkapan. Saya akan membahas dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama metode penyusutan, yang kedua piutang tak tertagih, yang ketiga pengungkapan risiko operasional. Langsung saja pada pembahasan pertama, ada metode penyusutan. Jadi metode penyusutan aktiva tetap adalah perhitungan biaya aset selama masa penggunaannya. Penyusutan aktiva biasanya dikenal dengan depresiasi. Di sini ada 5 metode penyusutan aktiva tetap, yaitu metode pertama, metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapannya, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusunkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan, seperti bangunan dan peralatan kantor. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode garis lurus adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Yang kedua ada metode penyusutan saldo menurun. Jadi metode ini adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari buku pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Jadi berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan atau depresiasi tetap, aktiva tetap, tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang berikutnya ada metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Untuk rumus yang digunakan dalam menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan kerja, yaitu biaya depresiasi sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jam jasa. Yang berikutnya ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksinya. Jadi penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aktiva tetap, di mana aktiva akan mengalami penyusutan mulai dari penyusutan fungsi hingga penyusutan nilai. Namun dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Bukan hanya itu saja, dengan manajemen aset, kita juga dapat menjaga nilai aset hingga menciptakan manajemen risiko.
Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan hasil produksi yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu dibagi dengan taksiran hasil unit produksi. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan besarnya penyusunan aktiva yang harus dikeluarkan dalam satu periode akuntansi dalam 1 tahun. Oleh karena itu, harga ini menjadi faktor yang paling pengaruh dalam biaya depresiasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang piutang tak tertagih dari 3 poin utama. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagihkan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nilai piutang tak tertagih harus dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus mengungkapkan rincian dan penjelasan lain yang diharuskan dalam PSAK 46 yang direvisi. 3 poin utama. Saya akan membahas poin ketiga yaitu pengungkapan risiko operasional. Perusahaan wajib mengungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos mengenai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan bisnis. Hal ini termasuk risiko operasional yang meliputi risiko kegagalan sistem, risiko keamanan informasi, risiko kegagalan manajemen, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan bisnis. 5. Tujuan laporan arus kas. 1. Memonitoring laporan keuangan, yaitu laporan arus kas membantu memahami arus masuk dan keluar uang dalam satu periode. Yang kedua, menilai kesehatan keuangan. Laporan arus kas memperlihatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas. Yang ketiga, menyediakan informasi keputusan. Laporan arus kas membantu mengambil keputusan investasi dan pembiayaan. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci selama satu periode. Tujuan keduanya untuk memberikan informasi atas dasar mengenai kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kegunaan laporan arus kas. Dalam kegunaan laporan arus kas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemantauan arus kas, yang kedua analisis efisiensi, dan yang ketiga informasi pihak ketiga. Kita akan mulai pada pokok yang pertama, yaitu pemantauan arus kas. Pemantauan arus kas di sini menjelaskan tentang bagaimana cara memantau arus kas pada bank untuk menghindari kekurangan kas dan membantu perencanaan keuangan suatu pemerintahan atau suatu perusahaan. Yang kedua, informasi pihak ketiga. Laporan arus kas dapat disajikan kepada pihak ketiga eksternal untuk memenuhi kebutuhan laporan pelaporan atau pertanggungjawaban. Yang ketiga atau yang terakhir, analisis efisiensi. Pengertian analisis arus kas adalah proses memeriksa arus kas masuk dan keluar dari bisnis dari suatu perusahaan untuk menentukan kesehatan suatu keuangan perusahaan. Analisis arus kas bakal menelusuri semua cash flow yang terjadi dalam periode tertentu. Analisis cash flow dapat mendorong pencapaian keputusan yang tepat dan bijak terkait penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Analisis laporan arus kas juga dapat menjadi sarana mengevaluasi, menganalisis kinerja, peluang, serta masalah dalam mengelola keuangan perusahaan. Analisis arus kas dapat dilakukan dalam 2 langkah. Analisis arus kas dimulai dari menganalisis tiap komponen yang ada, artinya ketika membuat pendanaan atau kas investasi, Anda dapat sekaligus membuat analisis masing-masing. Anda kemudian dapat menganalisis arus kas setelah ketiga komponen tersebut usai serta arus kas sudah terhitung. Jenis analisis arus kas. Analisis arus kas perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Berikut uraiannya. Operasional dapat dilakukan dengan mengecek jumlah kas, laporan laba rugi, dan laporan operasional, piutang, utang usaha, dan utang pajak. Penghasilan menjadi beberapa faktor perhitungan. Laporan operasi, analisis arus kas
juga bisa menjadi evaluasi perusahaan bijak terkait efisiensi biaya operasional. Yang kedua, investasi. Analisis arus kas dapat dilihat dari laporan arus kas, investasi, laporan investasi mencatat, pembelian dan penjualan investasi jangka panjang. Contoh adalah transaksi aset tetap seperti pabrik, alat kantor, mesin, gudang, tanah, bangunan, hingga kendaraan. Yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan laporan arus kas berisi tentang transaksi utang dan ekuitas. Hal itu mencakup pembelian kembali, penjualan saham, dan pembayaran uang non-tunai untuk pembayaran utang jangka panjang serta uang tunai dari pengambilan pinjaman. Manfaat analisis arus kas. Manfaat analisis arus kas krusial bagi perusahaan. Pertama, untuk dasar pembelian, keputusan direksi atau manajemen untuk peningkatan kinerja perusahaan. Kedua, memproyeksi aliran kas periode berikut berdasarkan periode saat ini. Ketiga, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Sekian dari saya tentang kegunaan laporan arus kas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 membahas tentang laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Kiranya yang menonton dapat